Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di depan gue sekarang udah ada salah satu motor yang jadi hype juga tahun ini, atau keluaran baru yang tapi ya lumayan mencengangkan dunia permotoran trail gitu ya. Nah, ini adalah Yamaha WR 155 VVA. Anjay. Langsung aja, mungkin dari orang-orang awam dulu ya, misalkan kayak gua gitu. Orang-orang awam melihat ini mesinnya ini sama persis kayak mesinnya punya R15 yang VVA, terus Fiction yang apa gitu gue juga lupa, sama XXR juga sama. Nah, ada beberapa tipe varian Yamaha yang menggunakan mesin ini. Motor ini dibanderol dengan harga 37 jutaan kurang lebih OTR Bandung gitu. Dan surprisingly ketika gue lihat motor ini, anjir gede banget ini motor. Gila, gede banget sumpah men. Ini kayak kirain gue kayak motor trail 2,5 lah gitu, tapi ya memang cc nya cuma 155. Tapi overall memang gue bukan orang yang edik banget terhadap motor trail atau kegiatan cross gitu, motocross gitu, bukan. Tapi gue pernah nyobain beberapa motor trail juga, salah satunya itu CRF pernah, terus KLX pernah. Untuk standaran gitu ya, kita compare standar, itu jauh enakan motor ini gitu. Walaupun si mesin yang menggunakan ya mesin yang kalian juga udah tahu lah ya gitu, tapi ya masih enakan ini. Dan juga Yamaha klaim katanya motor ini walaupun memiliki mesin yang sama, tapi ada beberapa settingan yang berbeda gitu. Emang pada saat gua cobain motor ini terasa juga memang tarikannya tuh ngejambak banget men, beda banget sama motor-motor 155 yang ada di umumnya, yang ada di Indonesia gitu ya. Yang dikeluarin Yamaha lah yang pakai mesin yang kayak gini gitu. Dan sebenarnya sih bukan kekurangan, tetapi malahan kelebihan menggunakan mesin seperti ini, karena motor ini sudah menggunakan VA atau variable apalah gitu nggak. Pokoknya tuh ya kayak mungkin kalian, kalau gue tahu tapi cuman gue takut salah. Kalau misalkan kalian lebih tahu, boleh kalian cek jelasin di kolom komentar sini apa ya tuh VA gitu. Gue ini nge-reviewnya bukan nge-review sih, lebih ke first impression aja, karena sebenarnya ini motornya dia, si Arifin tuh pakai baju kotak-kotak itu motor gue. Nah, cuman ya enak sih sebenarnya motornya. Cuman kalau kata gue sih ini joknya terlalu keras untuk ukuran motor. Ya emang trail juga sih ya nggak banyak duduk sih ya. Cuman kata gue ini ya agak keras lah joknya gitu. Harusnya bisa dibikin agak lembut gitu. Memang ketika motor ini dibawa trail kan kemungkinan besar orang-orang yang menaiki motor itu akan berdiri gitu ya. Jadi nggak akan terlalu duduk banyak. Tetapi kata gue sih lebih baiknya kalau misalkan ini motor ya agak diempukin dikit aja, dah cukup. Nah tuh. Selanjutnya, oh iya nih yang mencolok, suspensi depannya ini belum menggunakan suspensi upside down seperti rivalnya, bukan rival ya, lawannya CRF dan juga KLX. Belum menggunakan shock upside down, tapi menurut gue sih setelah gue pemakaian nyobain beberapa saat, shocknya enak banget men. Nggak kalah jauh lah kualitasnya dengan shock lainnya gitu yang di kompetitornya gitu. Untuk remnya enak, cuman kayaknya kalau rem yang depannya nggak tahu sih, cuman kata gue sih ini harus diganti deh selangnya, karena emang kurang, kayak apa ya, kalau bahasa Sundanya kurang menggenggam secara full gitu. Nah terus istimewanya dari motor ini adalah motor trail yang telah menggunakan sistem pendingin cairan atau radiator. Nih bisa kalian lihat radiatornya. Nah, jadi motor itu udah menggunakan sistem pendingin radiator. Nah, kebanyakan kompetitor lainnya belum menggunakan sistem pendingin air, atau jadi masih biasa aja gitu, masih pakai udara yang ya kelihatan dari mesin-mesin yang ada sirip-siripnya kayak gitu. Oke, nah terus untuk apanya lagi ya? Mungkin
Kalau dari performa gitu enak sih kata gue, cuman lebih enaknya motor ini digunain kalau menurut gue pribadi sih untuk touring-touringan jauh sih. Ini lebih enak soalnya memang tarikannya memang enak yang pertama, dan yang kedua lagi si mesin ini dibekali dengan 6 percepatan gitu. Jadi kan kalau misalnya permasalahan para pengguna motor trail lainnya sering menganggap bahwa aduh giginya nih kurang banyak gitu, atau cuman stop sampai di 5. Nah si motor ini tuh bertransmisi sampai 6, jadi ya kalau buat di kecepatan atas ya lumayan enak, nggak terlalu. Terus shock belakangnya udah menggunakan apa sih ini, Proling namanya yang kayak gini. Jadi ya memang sih sumpah kalau kata gue secara pribadi salah satu motor trail ternyaman yang pernah gue coba ini. Nah tuh si KTM nggak tahu kayak gimana rasanya karena gue emang belum nyoba, cuman dibanding dengan CRF dan KLX untuk kenyamanannya dan performanya ini enak gitu. Tapi emang kalau secara look, kalau gue bilang sih masih cakepan CRF ya. kita lihat nih, ini sih jadi udah dipasang plat nomor nih. Kalau misalkan contoh aja, ini motor plat nomornya taruh di bawah, dan apa namanya, bezelnya tuh kelihatan gede banget yang warna putih di sini. Nah ini tuh gede banget, jadi kayak ibarat kalau orang tuh tarangnya tuh lebar men. Gitu. Jadi ya kalau kata gue sih kalau misalnya ini dikecilin dikit aja itu jauh lebih keren kayak gitu. Terus oh iya, yang terpenting ini motor tuh lumayan berat. Spesifiknya beratnya berapa gue juga belum paham sih sebenarnya. Udah tahu 100 berapa kilo gitu, cuman takut salah, ntar gue cantumin aja di kolom deskripsi gitu. Soalnya usernya dia pada saat kemarin test ride nih motor pernah jatuh bego men. Nah buat kalian yang misalkan nanya-nanya, bang gimana sih bang, itu kan mesinnya menggunakan mesin-mesin yang sama kayak Fiction R15 dan juga XXR gitu, apakah mesin-mesin itu kan terkenal ya bawahnya nggak terlalu nendang gitu, apakah ini sama? Enggak men, jauh beda. Pada saat gue pertama kali nyoba kirain gue nih mesin karakteristiknya hampir sama gitu ya, contoh aja sama kayak R15. Taunya pada saat gue coba, anjir agresif bener mesin asli, serius sumpah. Jadi nggak tahu settingan apanya, jadi settingan torsinya tuh memang kerasa banget sejak di putaran awal kayak gitu. Jadi cocok lah gitu ya. Tapi untuk dilihat dari karakteristik apa ya, dimensinya, rangkanya yang gede, kalau kata gue nih motor cocoknya digunain buat motor adventure sih. Soalnya apa ya, untuk memasuki segmen motor trail, maaf nih ya kalau gue salah, untuk memasuki segmen motor trail kata gue di kelas 150 cc-an ini motor termasuk berat men gitu. Jadi ya agak lebih bagusnya kalau bobotnya agak dikurangin lah seperti itu. Jadi ya cocoknya emang buat jarak jauh. Oke, mungkin sekian aja penjelasan, ntar lanjut gue mau kasih tahu test ride nya motor ini aja ya ke kalian. Oke, bye. Oke, nih sekarang gue udah di motornya, udah naikin motornya. Tinggi gue 170, sekian 180 kurang. Nih kalau tinggi gue segini sih sebenarnya napak satu kaki, yang kaki kirinya napak dan yang satunya lagi ya hampir napak tapi nggak sempurna gitu. Tapi untuk ukuran orang Indonesia ya 175an kata gue sih masih jinjit parah, soalnya nih yang punyanya aja masih jinjit parah seperti itu guys gitu ya. Nah terus di bagian ini kiri, bagian kiri ini ada lampu buat pas beam, terus ini ada buat hazard, anjay moge. Terus ini lampu jarak jauh jarak dekat, ini rating kiri kanan, ini klaksonnya anjay. Terus ini engine cut, di belah kanan ada engine cut off, dan ini starter. Ayo kita starter. Nah, kita dengerin suara halus pisan men. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah jadi surprisingly pada saat gue nyobain ini motor, kirain gue ini motor ngeden gitu ya di awalnya, ternyata anjir kaget. Tenaganya Badix juga ya gitu. Tapi cuman memang
untuk mencapai kayak apa ya, power maksimumnya memang di RPM tinggi sih gitu. Jadi kan kalau kebanyakan motor-motor trail itu kan enaknya di putaran bawah karena emang buat nanjak-nanjak, buat di lumpur-lumpur gitu. Jadi gampang lah bisa ngelewatin rintangan secara gampang dan hampang gitu. Tapi di motor ini tuh susah, bukan susah sih, dibilang susah enggak juga, cuman ya perlu ada momentum gitu. Tapi kalau ditarik kanan sih oke gitu. Nah untuk di jalan ya tanah gini dan ada sedikit gravel kata gue sini enak banget ya. Bullshit sih, nggak kerasa banget mah, cuman ya memang halus gitu, memang masih ada kerasa gitu, cuman halus men gitu si suspensinya, cuman joknya keras banget. Nah kalau udah gitu sih gila tenaganya. Gila enak banget sumpah. Mau diajak larinya kayak gitu. Nah oke, nah tadi kan di review di awal-awal kan gue ngomong motor ini tuh lebih enaknya buat touring-touring gitu. Jadi memang karena tipikal mesinnya tuh emang enak banget men. Dan surprisingly remnya enak banget tuh. Pakem banget. Gila. Malahan kalau gue compare sama R25 punya gue aja masih pakeman ini remnya. Nggak tahu terlepas dari bodinya apa beratnya R25 yang agak cukup berat gitu. Oke, gue cobain speeding dikit ya, tapi nggak akan nyampe ngebut banget karena ini banyak orang juga, banyak mobil, takutnya kayak mobil yang belajar, takutnya gue nganggokin dia gitu. Jadi ya satu. Gila. Ini motor padahal motor cuma 150 cc ya, motor trail gitu notabene. Cuma gigi 4 aja bisa sampai cepet men. Gila lah, the best. Keren. Barusan gue belum nyentuh sama sekali gigi 4 dan gigi 5 dan gigi 6. Gue masih main di gigi 4 doang. Cuman ya gila. Makanya itu gue bilang sih tadi si motor ini tuh cocoknya tuh buat sebenarnya bisa digunakan buat trail, emang namanya juga motor trail ya. Cuman sesekali bisa digunakan untuk touring juga gitu. Dan memang penyakit-penyakit motor trail pada umumnya ada. Salah satunya pada saat RPM tinggi, gue tadi mencatat RPM-nya di 10 ribuan, 10 ribu, 11 ribu. Itu getar semua men. Cuman kata gue di harga 37 jutaan, kata gue 100% worth it sih. Gak terlalu overpriced kata gue sih. Cuman ya bukan cuman karena
dengan performanya yang enak dan juga ini motor trail gitu, kayak motor naked aja. Soalnya gede banget tuh, jadi ya enak lah gitu, enak serius. Buat dibeli sih oke, cocok gitu. Terus karena channel gua lebih condongnya kepada motor-motor yang digunakan untuk touring, motor ini recommended lah buat trail dan buat touring. Jos sih enak, nggak usah ganti knalpot. Kalau kata gue sih nggak usah ganti knalpot, udah nendang gitu. Cuman ya memang ada kayak ketahan dikit, ya wajar, namanya ini pakai knalpot orisinil kan, jadi ya nggak terlalu ini juga gitu. Tapi overall enak, serius enak banget sumpah. Itu ya. Ngenah Bin. Oke. Azlina bos. Oke, sekian review first impression gua tentang WR155 PVA. Makasih yang udah nonton. Mohon maaf kalau misalkan gua ada salah dalam penyampaian katanya, dalam segala halnya, karena gua belum biasa lah ya nge-review ini motor trail khususnya gitu ya. Oke, makasih semuanya. Jangan lupa like-nya, subscribe-nya, komennya, masukannya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.